Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pada pagi hari ini kita baca lagi di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 ya Saudara. Dikatakan begini Saudara. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Coba saudara perhatikan kata-kata ini. Kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya.
perbandingan, ya, perbandingan terang dunia itu dibandingkan dengan kota yang di atas gunung. Jadi terang dunia dibandingkan dengan kota yang di atas gunung. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebab dia berada di tempat atas. Biasanya tempat atas itu tidak mungkin tidak terlihat. Pasti terlihat. Ya. Nah, saudara-saudara, antara terang dan kota di atas gunung itu menunjukkan walaupun kota di atas gunung, saudara, ya, tetapi sering kota di atas gunung itu karena tumbuhan yang banyak sehingga tertutup, tidak kelihatan. Ya, tidak salah orang menanam atau tumbuh itu tidak salah. Memang Allah menciptakan tumbuhan itu untuk bertumbuh. Adapun tumbuhan yang banyak atau pohon-pohon yang banyak yang nutupi kota di atas gunung itu tidak salah. Tidak salah kalau kota yang di atas gunung itu sampai tidak kelihatan, cuma kelihatan pohonnya saja, tidak salah. Ya, saudara. Nah, perbandingan ini menunjukkan, saudara, ya, kita itu manusia. Ya. Kita itu manusia. Manusia yang kalau kita di tengah-tengah dunia, kita tidak kelihatan. Kita ini orang anak-anak Tuhan itu tidak kelihatan. Ya, coba saudara bayangkan apa yang saya katakan. Saudara kalau ada di tengah-tengah dunia itu, saudara tidak kelihatan. Itu tidak salah. Sebab saudara di tengah-tengah dunia itu membutuhkan sarana-sarana untuk hidup. Sama dengan kota yang di atas gunung, itu kalau ada tumbuhan tidak salah. Itu tumbuhan itu sarana-sarana untuk kebutuhan hidup. Tidak salah. Saudara di dunia, kalau saudara ini tidak kelihatan di dunia, tidak salah. Ya, walaupun saudara anak-anak Tuhan, sekalipun pendeta, saudara berada di tengah-tengah dunia itu tidak salah.
Tetapi saudara harus tahu, ya, saudara itu kalau dikatakan kamu inilah terang dunia, ya, itu bukan kita ini menerbitkan terang di dalam diri kita sendiri. Ya, kalau dikatakan kamu inilah terangnya dunia, itu bukan berarti saudara itu dari dalam diri saudara itu sudah ada terang. Ya, saudara perhatikan, ya. Bukan berarti kalau saudara itu dikatakan terang dunia itu saudara sudah terang. Maka itu tadi saya katakan walaupun saudara di dunia tidak kelihatan bahwa saudara itu ada anak Tuhan, tidak kelihatan, tidak salah. Tetapi saudara harus tahu, coba ya, kita baca Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Baru saudara tahu. Ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Ini saudara catat betul-betul. Sehingga dari sini nanti saudara akan ketemu siapa sebetulnya saya ini. Ya, dikatakan begini saudara. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Ya, Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Ya. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Ya, yang jelas di sini, saudara itu tidak punya terang hidup. Maka itu tadi saya katakan, saudara kalau berada di tengah-tengah dunia, tidak ketok bahwa saudara itu orang Kristen. Sebab saudara tidak mempunyai terang hidup. Ya, saudara tidak dengan sendirinya terang, tidak. Saudara tidak mempunyai terang hidup. Oleh sebab itu tadi saya katakan, saudara hidup di tengah-tengah dunia, saudara tidak kelihatan. Seperti tadi dikatakan, sebuah kota di atas gunung itu kelihatan. Tetapi kalau sebuah kota di atas gunung sampai tidak kelihatan, tidak masalah. Sebab di gunung itu banyak tumbuhan. Sehingga kota itu tidak kelihatan, tidak salah. Bodoh saudara itu jangan berpikir, wah saya ini ada terang atas. Dengan kata jelasnya, saya ini sumber terang. Ya, di mana-mana saudara terang, tidak bisa. Ya, kecuali di sini dikatakan Tuhan Yesus itu terang dunia. Ya, dikatakan
Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, siapa yang mengikut aku, ya, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan memperoleh terang hidup. Memperoleh terang. Jadi saudara, belum tentu orang Kristen itu mesti terang, itu belum tentu. Ya, saudara perhatikan betul-betul. Belum tentu kalau kita ini tiap pagi datang ibadah pagi, saya ini terang dunia. Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Jangan kita bermimpi. Ya, belum tentu. Kecuali dikatakan siapa yang mengikut aku, ya, siapa yang mengikut aku, dia baru memperoleh terang hidup itu. Mengikut aku artinya, saudara, bukan ikut-ikutan. Betul-betul Kristus ada di dalam hidup kita. Saudara, ini suatu uraian yang cukup mendalam. Ya. Tetapi kalau saudara tanggapi dengan datar-datar saja, saudara tanggapi dengan biasa-biasa saja, saudara jangan mimpi kalau saudara itu terang dunia. Ya. Saudara jangan merasa bahwa saudara itu sudah orang Kristen. Ya, hati-hati saudara. Maka itu tadi saya katakan, nek saudara bergaul dengan orang dunia, dak ketok, terangmu dak ketok. Kecuali Tuhan Yesus bilang, siapa yang mengikut aku. Kata mengikut ini saudara, di dalam bahasa aslinya itu banyak kata-kata mengikut Yesus. Ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan mengikut aku itu hidup meneladani Yesus. Hidup meneladani Yesus. Nah, itu sing penting. Hidup meneladani Yesus. Nah, saya beri contoh ya, saudara. Di Israel, itu yang namanya orang-orang Farisi. Yang namanya orang-orang Farisi itu orang paling dihargai orang. Sebab kata-kata Farisi itu, ya, kata-kata Farisi itu orang yang dipisahkan dari dunia ini. Ya, saudara perhatikan. Jadi orang Farisi itu dihormati. Sebab mereka, kata Farisi itu orang yang dipisahkan dari dunia ini, dan orang Farisi ini adalah orang yang melakukan
hukum-hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Dia mengajarkan, dia gurunya hukum-hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Malah kan dia dihargai. Sampai di antaranya itu disebut imam-imam. Nah, dihargai. Nah, pada satu kesempatan kerajaan Romawi, ya, di bawah pimpinan Konstantinus, ya, di bawah pimpinan Konstantinus, ya, dia tertarik tentang ajaran-ajaran hukum Allah itu, sehingga kekristenan itu menjadi dasar negara. Itu luar biasa. Ya, saudara, zaman Konstantinus itu kekristenan itu menjadi agama negara. Tetapi itu bukan berarti bahwa orang-orang Farisi itu adalah terang dunia. Jadi jangan saudara salah mengerti. Jangan kita salah mengerti bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam itu terang dunia. Sampai zaman Konstantinus itu menjadi agama negara. Ya, belum tentu itu terang dunia. Dan saudara-saudara, ternyata memang demikian. Konstantinus turun, diganti dengan Julianus. Julianus melihat kekristenan tidak menyebabkan terang di tengah-tengah kekaisaran Romawi, maka dia ambil lain agama untuk menduduki Romawi. Sehingga orang-orang Kristen itu susah, menderita, tersiksa, ya, dianiaya. Karena dia tidak bisa menempatkan dirinya sebagai terang dunia. Ya, dia diberi kesempatan untuk menjadi terang dunia, tetapi tidak bisa, saudara. Nah, saudara, kenapa demikian? Saya ingin supaya saudara lebih mengerti lagi, saya ajak membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Ya, supaya saudara tahu kenapa belum tentu kita ini sebagai anak Tuhan tuh, belum tentu kita ini terang dunia, itu belum tentu. Ya, seperti tadi Konstantinus itu tertarik dengan kekristenan dan dijadikan kekristenan itu agama negara. Itu menunjukkan bahwa orang Kristen itu terang dunia. Durung tentu, saudara. Ya, lantas
Injil Matius pasal 23 ayat 25 ini menerangkan bagaimana keadaan yang sebenarnya, ya. Itulah sebabnya kita harus hati-hati, ya. Dikatakan begini, saudara, ya. Dengarkan. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu artinya ahli-ahli hukum Allah. Ya. Celakalah kamu, hei ahli-ahli hukum Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Orang-orang ahli Taurat, orang Farisi itu orang yang disisihkan sebab dia itu ada ahli hukum Allah, ya, disisihkan. Dia bilang, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hei kamu orang-orang munafik. Saudara tahu artinya munafik, saudara? Saudara tahu artinya munafik? Munafik itu orang yang bermuka dua. Munafik itu orang yang bermuka dua. Belum tentu nek duduk di gereja itu adalah malaikat-malaikat Tuhan, belum tentu. Sebab sudah di luar gereja jadi setan. Ya, itu namanya munafik. Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik. Sebab, nah ini, kemunafikannya itu dijelaskan sama Tuhan. Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Ya, upama di sini ada cawan, ya, itu jebol itu bersih. Tapi dalamnya itu penuh rampasan dan penuh apalagi kerakusan. Artinya penuh kejahatan. Bagaimana dia bisa menjadi terang dunia? Oleh sebab itu setelah Konstantinus turun, Julianus naik, dia lihat kekristenan tidak memberikan contoh yang baik. Kelihatannya di luar itu seperti cawan yang bersih, tetapi di dalamnya itu penuh dengan rampasan. Jadi munafik bermuka dua. Ya. Nah, saudara, kelihatannya firman Tuhan ini keras. Tapi saudara, kita harus tidak bisa tidak, saudara. Harus ngalami ini. Tidak bisa tidak. Jangan saudara berpikir ya seperti lilin. Lilin itu belum tentu terang. Lilin itu belum tentu menyala. Ya, jangan saudara berpikir, saya lilinnya Tuhan. Lilin itu belum tentu menyala. Kecuali tadi Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah terang dunia, Tuhan bilang. Ya. Kalau kamu menurut
jalannya Tuhan, kamu memperoleh terang hidup itu. Lilin itu baru menyala kalau menurut jalannya Tuhan. Hati-hati loh saudara. Ya. Kita tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh main-main. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, itu Matius 23 ayat 25, saudara baca terus sampai habis tuh. Wah, Tuhan mencela keras orang-orang Farisi itu, saudara. Ya. Oleh sebab itu, dengan firman Tuhan ini, saudara, ojo anggap enak, ojo anggap enteng. Tetapi saudara, tidak mungkin bisa jadi terang dunia kecuali itu Kristus sebagai terang dunia yang bisa menyulut hidup saudara sebagai lilin-lilin terang dunia. Kalau tidak mungkin. Ya. Dan saudara, diingat-ingat Yohanes pasal 8:12 itu diingat-ingat. Kita jangan bangga menjadi orang Kristen. Tetapi kita harus bangga kalau kita bisa menjadi terang dunia. Ya, saudara. Itulah sebabnya, saudara, kita banyak doa. Roh Kudus akan membakar saudara menjadi terang dunia. Saudara tidak mungkin bisa jadi terang dunia kecuali Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, bakarlah hidupku, nyalakan hidupku, supaya hidupku ini bisa menjadi terang dunia. Sebab saudara-saudara, kalau kita hidup isek nuruti keinginan diri sendiri, ya, isek nuruti karepe dhewe, isek nuruti sifat tabiat kita sendiri, kita tidak memberi kesempatan akan firman Tuhan untuk mewarnai hidup kita. Kita terlalu kuat nuruti karepe dhewe. Salah, saudara. Tidak mungkin kita bisa jadi terang dunia. Nek kita sing nganggo karepe dhewe, kita tidak memberi kesempatan karepnya Tuhan. Tidak bisa kita jadi terang dunia. Kita harus memberi kesempatan. Mari Tuhan. Beri pimpinan supaya aku hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut kehendaknya sendiri. Ya. Bukan menurut karepe dhewe, bukan menurut sifat-sifat tabiatnya sendiri, tetapi beri kesempatan Tuhan. Mari, kalau saudara baca di dalam, ini tak terus sedikit ya, saudara, ini penting sekali. Nah, saudara baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Saudara nek ndak iso sampai di situ, tidak mungkin kita bisa menjadi terang dunia.
Ya, ini sebagai PR saudara dibaca di rumah. Galatia pasal 5 ayat 22. Saudara di rumah saudara renungkan. Nek saudara Daisa ini sulit saudara untuk bisa menjadi terang dunia. Di situ dikatakan Roh Kudus itu memberi karunia atau memberi buah pertama-tama kasih. Untuk menjadi terang dunia itu butuh kasih Kristus. Saudara sudah bisa melakoni kasih Kristus? Sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan. Sulit saudara-saudara untuk kemurahan itu sulit. Tapi harus kebaikan, kesetiaan, rendah hati atau lemah lembut, penguasaan diri. Kita tidak bisa menguasai diri, sulit saudara-saudara untuk menjadi terang dunia. Ya, tetapi Roh Kudus, saudara tidak usah beli, tidak usah belajar. Tetapi Roh Kudus, kalau saudara beri kesempatan untuk mengubah hidup saudara, tidak usah sekolah, tidak usah. Roh Kudus memberi saudara, sehingga saudara mempunyai kehidupan yang penuh kasih. Baru saudara bisa mencapai hidup menjadi terang dunia. Saudara tahu terang dunia itu saudara. Dunia ini gelap. Saudara tahu dunia ini gelap. Apa saudara berpikir dunia itu manusia bisa menemukan jalannya? Gak iso, saudara. Orang dunia tidak bisa menemukan jalannya sebab dunia ini gelap. Tetapi Tuhan bilang, kamu inilah terangnya dunia. Kalau Kristus menerangi hidup kita, kita itu bisa berjalan, menemukan jalan kita di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Saudara, ini penting sekali. Banyak doa, saudara. Ya, banyak doa minta Tuhan, ajar saya supaya saya ini bisa menjadi terangnya dunia. Nek ndak gitu sulit, saudara. Ya, ayo kita sama-sama berdiri. Kita mau berdoa. Oh Tuhan, kelihatannya sulit untuk menjadi orang Kristen yang baik itu. Rasa-rasanya kami tidak mampu untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen yang baik. Sebetulnya salah. Anggapan yang demikian itu salah. Tidak ada manusia yang bisa berbuat baik kecuali memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami bisa menjadi terang dunia Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pagi hari ini.
Roh Kudus, jamahlah hidup saudara-saudara semua satu persatu. Engkau jamah Tuhan. Karena Roh Kudus yang menjamah hidup kami, membuahkan hidup penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Itu sesuatu yang menjadi sarana untuk kami menjadi terangnya dunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, pimpin kami sepanjang hidup ini supaya kami merenungkan suatu hidup yang menjadi terang dunia. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan pulang. Jangan firman-Mu itu tidak berkumandang di dalam hati kami. Tetapi biar firman-Mu terus berkumandang untuk membawa kami meningkat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin.